Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menerima visitasi dan audiensi jajaran pimpinan dan komisioner Komisi Informasi Pusat di Gedung Utama Mabes Polri Jakarta pada Kamis siang 4 Desember 2025. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menerima visitasi dan audiensi jajaran pimpinan dan komisioner Komisi Informasi Pusat di Gedung Utama Mabes Polri Jakarta pada Kamis siang 4 Desember 2025. Pada visitasi dan audiensi ini, Kapolri menegaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia selalu terbuka dan terus melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan, terutama pada penyediaan informasi kepada publik. Bertempat di Gedung Utama Mabes Polri, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo didampingi oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menerima visitasi dan audiensi dari jajaran pimpinan dan komisioner Komisi Informasi Pusat. Visitasi dan audiensi yang dilakukan oleh jajaran pimpinan dan komisioner Komisi Informasi Pusat ini merupakan implementasi keterbukaan informasi publik dan memberikan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, mengingat Polri menjadi salah satu badan publik klaster lembaga pemerintah non-kementerian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam visitasi dan audiensi ini, Ketua Komisi Informasi Pusat, Doni Yosgiantoro, menyampaikan bahwa pencapaian Polri pada pelayanan dan keterbukaan informasi masuk dalam kategori cukup baik, dengan perkembangan dan kemajuan tiap tahunnya. Sejak tahun 2022 hingga tahun 2024, menjadikan Polri sebagai lembaga pemerintah non-kementerian dengan prestasi yang cukup baik pada kategori informatif. Selama ini yang kami lihat pencapaian Polri cukup baik. Tahun 2022 tidak informatif, kemudian tahun 2023 menjadi cukup menuju informatif, dan yang membanggakan tahun 2024 Polri ini menjadi lembaga kategori informatif, ya, klaster lembaga pemerintah non kementerian dengan prestasi yang cukup baik. Ya. Dan ini tahun 2025 ini kami ingin melihat kembali, ya, lembaga Polri. Kenapa Polri? Karena kami melihat Polri ini adalah APH, aparat penegak hukum, yang memang betul-betul kami akan melihat secara seksama. Ya. Karena apa? Karena Polri ini sangat bersentuhan dengan publik, ya, sangat bersentuhan dengan ketertiban masyarakat. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Menanggapi hal tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri akan terus menjadi institusi yang terbuka dan melakukan perbaikan hingga peningkatan untuk terus dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh masyarakat sebagai implementasi dari keterbukaan informasi kepada publik. Polri menjadi institusi yang selalu terbuka dan terus melakukan perbaikan sehingga harapan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik betul-betul bisa kita sajikan, kita berikan sesuai dengan standar yang diharapkan, sesuai dengan harapan masyarakat terkait dengan aturan keterbukaan informasi publik. Yang jelas apapun hasilnya, kami terus akan melakukan perbaikan dan evaluasi untuk menuju apa yang diwajibkan, apa yang diharuskan, dan apa yang menjadi harapan bagi masyarakat. Dengan diselenggarakannya visitasi dan audiensi ini, Polri mengapresiasi jajaran pimpinan dan komisioner Komisi Informasi Pusat yang terus memberikan masukan dan catatan perbaikan. Serta Polri terus meningkatkan sinergisitas dengan Komisi Informasi Pusat terkait keterbukaan informasi publik. Dari Jakarta, Christian Hendra, Polri TV.
Komisi Percepatan Reformasi Polri rencananya akan mengkaji ulang status pelaku kerusuhan Agustus Kelabu 2025 lalu yang diketahui berjumlah 1.038 orang. Salah satu usulan yang rencananya akan dilakukan adalah melaksanakan pengajuan penangguhan penahanan terhadap kaum rentan, perempuan, dan anak. Berikut statement langsung dari Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asyihidiki, dalam konferensi pers yang dilaksanakan di Posko Percepatan Reformasi Polri. Respons kepolisian terhadap aktivis-aktivis peserta demonstrasi Agustus Kelabu ya yang lalu, yang sampai sekarang tercatat masih 1.000 berapa Pak jumlahnya? 1.038 orang yang ditangkap dan diproses. Nah, dari sekian ini tadi disepakati di komisi, kita kita rekomendasikan kepada Kapolri untuk mengkaji ulang. Tujuannya supaya ada pengurangan jumlah, jangan 1.038 itu termasuk terlalu besar. Meskipun demonstrasi yang kemarin sangat masif, tapi jumlah ini kita sarankan untuk dievaluasi sehingga bisa dikurangi. Misalnya dengan menekankan pentingnya kita memberi perlakuan khusus dan perlindungan lebih, pertama kepada pelaku perempuan, kedua pelaku difabel bisa fisik, bisa juga mental, bisa yang terlihat, ya, bisa juga yang tidak terlihat. Yang kadang-kadang kalau dites, misalnya ada masalah psikologis, bipolar, itu kita minta supaya diberi pertimbangan sehingga kalaupun tidak bisa dikeluarkan dari statusnya, ya itu paling tidak ada penangguhan, ya, ditangguhkan. Nah, jadi saya ulangi, kelompok perempuan, difabel, dan yang ketiga anak-anak. Meskipun banyak sekali anak-anak sekarang ini yang ya terlibat gitu ya, harus dikategorikan sebagai tindak pidana, tapi karena pertimbangan masih anak-anak, diberi perlakuan khusus dan perlindungan yang lebih. Komisi Percepatan Reformasi Polri atau KPRP akan mendorong Polri melaksanakan evaluasi dalam waktu dekat guna mempersiapkan Perkap dan Perpol yang sudah mengikuti aturan KUHAP. Hal tersebut bertujuan untuk memperkokoh masa depan kepolisian di masa yang akan datang. Karena KUHAP dan KUHP baru itu akan mulai berlaku tanggal 2 Januari 2026, maka kita memberi rekomendasi, saran kepada Kapolri untuk segera mengadakan evaluasi dengan memanfaatkan dukungan tim transformasi internal yang juga selalu ikut di dalam pertemuan-pertemuan, rapat dengan pendapat dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri, supaya mereka bisa segera mengadakan evaluasi, menyiapkan perubahan Perkap dan Perkop, peraturan polisi dan peraturan Kapolri sepanjang menyangkut ya aturan-aturan pelaksanaan dari KUHAP, ya, sambil menunggu PP yang akan disiapkan oleh pemerintah, 2 rancangan PP baru dalam rangka pelaksanaan KUHAP. Ini nanti diharapkan perkapnya atau peraturan polisi yang perlu disesuaikan, diperbaiki, mengikuti ketentuan baru KUHAP itu segera dilakukan. Dengan begitu antara tim reformasi Polri dan tim internal itu bekerja saling menunjang untuk perbaikan kepolisian ya di masa yang akan datang. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.